Di desa terpencil bernama Sukamulya, hiduplah seorang pria bernama Anwar. Nasib malang menimpanya saat ia menjadi korban penyiraman cairan keras oleh orang tak dikenal. Luka bakar itu membuat matanya buta. Awalnya Anwar adalah seorang pekerja keras yang hidup dari menggarap lahan sawahnya sendiri. Namun akibat musibah itu ia kehilangan penglihatan, penghasilan, dan kepercayaan dirinya. Anwar pun merasa hidupnya telah hancur. Suatu hari seorang wanita bernama Lestari datang mengunjungi Anwar. Lestari adalah seorang wanita muda yang penuh dengan belas kasih dan dikenal baik hati di desa itu. Meski tidak kaya, ia selalu berusaha membantu siapapun yang membutuhkan. Saat melihat kondisi Anwar, hati Lestari pun tergerak. Terlebih karena ia tahu bahwa Anwar dulunya adalah seorang pekerja keras yang hidup mandiri. "Pak Anwar, saya ingin membantu," ujar Lestari dengan lembut saat pertama kali mendatangi rumahnya. Anwar merasa tersentuh meski ia tak yakin bagaimana Lestari akan bisa membantunya. Namun Lestari memiliki niat yang tulus. Ia pun berencana menggalang donasi untuk membantu Anwar melalui media sosial dan membagikan kisahnya kepada banyak orang agar lebih banyak yang tergerak untuk membantu. Terlebih lagi Lestari adalah seorang konten kreator yang cukup terkenal dengan membantu banyak orang. Seiring waktu, kisah Anwar menyebar dan banyak orang mulai tergerak memberikan bantuan kepada Anwar. Sumbangan pun berdatangan hingga terkumpul dana yang cukup besar. Lestari mengatur uang donasi itu dengan sangat hati-hati. Ia membantu Anwar untuk menjalani perawatan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan ia seringkali menggunakan waktunya sendiri untuk menemani Anwar ke rumah sakit atau sekedar berbincang agar Anwar tidak merasa sendirian. "Bu Lestari, saya berhutang budi kepada Anda," kata Anwar dengan suara lirih suatu hari. Lestari hanya tersenyum. "Tak perlu merasa berhutang, Pak Anwar. Ini adalah bentuk cinta dari Allah yang disampaikan lewat bantuan orang-orang baik. Saya hanya menjadi perantara." Namun seiringnya waktu, Anwar mulai merasa bahwa uang donasi itu adalah miliknya sepenuhnya. Ia tak puas hanya menggunakan uang tersebut untuk pengobatan dan kebutuhan sehari-hari. Hasratnya untuk memiliki lebih mulai tumbuh, dan ia bahkan membeli barang-barang mewah yang tidak ia butuhkan, serta membantu saudara-saudaranya. Meskipun ia sendiri buta dan tidak bisa menikmatinya dengan sempurna. Lestari pun mengetahui hal ini dan merasa sangat kecewa. Sebagai pengelola donasi, ia merasa punya tanggung jawab moral untuk menasihati Anwar. "Pak Anwar, saya mohon, gunakan uang donasi ini dengan bijaksana. Orang-orang memberi donasi ini bukan untuk hal-hal yang tidak diperlukan," ujar Lestari dengan penuh kesabaran. Namun Anwar hanya tertawa sinis. "Ini uang saya, Bu Lestari. Siapa Anda yang berhak mengatur apa yang harus saya lakukan?" Perkataan Anwar sangat menyakiti hati Lestari, tetapi ia memilih untuk tidak membalas dengan kata-kata kasar. Setelah itu, ia perlahan mulai menjauh dari Anwar dan membiarkannya mengambil alih sisa uang donasi tersebut. Namun ketidakpuasan Anwar tidak berhenti di situ. Suatu hari ia mendatangi kantor polisi dan melaporkan Lestari, menduduhnya telah menyelewengkan sebagian donasi untuk kepentingan pribadi. Anwar mengklaim bahwa Lestari tidak jujur dan menyembunyikan jumlah donasi sebenarnya. Tuduhan ini sangatlah kejam, terlebih karena Lestari telah mengorbankan waktu dan tenaga untuk menolongnya. Berita laporan ini menyebar luas di desa, membuat banyak orang terkejut. Warga yang tahu bagaimana Lestari berjuang untuk membantu Anwar merasa marah atas tindakan yang tidak tahu terima kasih itu. Namun Lestari tetap tabah dan tidak melawan, memilih untuk menghadapi semuanya dengan sabar. "Semua akan ada balasannya. Aku percaya Allah melihat apa yang sebenarnya terjadi," ujar Lestari pada dirinya sendiri menenangkan hati. Suatu malam Anwar bermimpi. Dalam mimpinya ia didatangi sosok berjubah putih yang wajahnya tak terlihat. Sosok itu mendekat dan berkata dengan suara lembut, namun penuh dengan ketegasan, "Anwar, engkau telah diberikan amanah untuk memanfaatkan bantuan itu dengan bijak. Namun engkau malah menyalahgunakannya. Hati-hati, kebaikan yang tak dihargai akan berubah menjadi beban bagimu."
Anwar terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Meski merasa takut, egonya masih terlalu besar untuk mengakui kesalahannya. Ia terus menjalani hidup dengan sisa uang donasi yang tersisa dan tetap merasa bahwa ia berhak melakukan apa saja dengan uang donasi tersebut. Namun tak lama kemudian berbagai hal buruk mulai terjadi kepadanya. Anwar mulai menderita sakit yang tak kunjung sembuh. Kepalanya seringkali pusing, tubuhnya semakin lemah, dan ia mengalami nyeri di berbagai bagian tubuhnya tanpa sebab yang jelas. Barang-barang yang ia beli dengan uang donasi tersebut seperti motor dan pakaian mahal serta handphone rusak satu persatu tanpa sebab yang jelas. Motor barunya mogok di tengah jalan, jam tangannya rusak dan handphonenya hilang, serta barang-barang lainnya pun seolah kehilangan nilainya satu demi satu. Kesehatan Anwar pun semakin memburuk. Ia mendatangi seorang dokter dan menghabiskan sisa uang donasi untuk berobat. Namun tak ada hasil. Sakitnya terus memburuk dan kini ia mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Dalam kesendiriannya ia menyadari bahwa apa yang terjadi padanya mungkin adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Di ujung hidupnya Anwar hanya bisa terbaring tak berdaya, ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu pernah menaruh belas kasih kepadanya. Lestari dan para donatur telah berhenti untuk membantunya karena mereka merasa pengkhianatan Anwar terlalu berat untuk dimaafkan. Akhirnya Anwar meninggal dunia dalam kesendirian, merasakan azab yang datang akibat perbuatannya yang tidak tahu terima kasih. Kisah ini menyebar luas di Desa Sukamulya, menjadi pelajaran bagi banyak orang tentang pentingnya rasa syukur. Amanah dan bantuan yang diberikan oleh orang lain harus dihargai, karena kebaikan yang diterima tanpa rasa syukur hanya akan mendatangkan keburukan. Kisah ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Pertama, pentingnya rasa syukur dan menghargai bantuan yang kita terima dari orang lain. Bantuan yang datang dari hati yang tulus adalah amanah yang seharusnya dijaga dengan bijak, bukan disia-siakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang tidak bertanggung jawab. Ketika kita menerima kebaikan, seyogyanya kita menanggapinya dengan rasa terima kasih dan menghormati niat baik orang yang membantu. Kedua, kisah ini mengingatkan kita akan bahaya keserakahan dan ketidakjujuran. Mengambil sesuatu yang bukan hak kita atau tidak sesuai dengan tujuan awal bisa mendatangkan keburukan dan bahkan azab. Allah melihat setiap perbuatan dan setiap tindakan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ketiga, betapa pentingnya berprasangka baik dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Tindakan menfitnah dan menuduh tanpa bukti yang kuat bisa merusak nama baik orang lain dan meruntuhkan kepercayaan yang telah terjalin. Allah tidak menyukai perbuatan yang menzalimi orang lain, terlebih terhadap mereka yang sudah berbuat baik kepada kita. Dari kisah ini kita belajar bahwa ketulusan dan rasa syukur membawa berkah, sementara pengkhianatan terhadap kebaikan hanya akan mendatangkan kesulitan dan penyesalan. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang mampu menghargai setiap kebaikan yang datang, serta menjauhi sifat-sifat buruk yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.